Musim hujan di Indonesia diprediksi masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Seluruh wilayah di tanah air siaga bencana hidrometeorologi. Surabaya, Jawa Timur juga telah melakukan upaya untuk mengantisipasi banjir. Berikut penelusurannya dalam Prime Story. Sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur dikepung banjir pada musim hujan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSD-ABM Surabaya telah melakukan pemetaan. Pada tahun 2021 terdapat 451 titik banjir. Dan pada awal 2025 tersisa 179 titik banjir. Penyebabnya karena curah hujan yang melebihi daya tampung saluran air. Banjir rob atau banjir pasang air laut, belum terbangunnya sistem drainase, kapasitas saluran yang tidak bisa menampung air secara maksimal, sampah yang dibuang sembarangan hingga menyumpat saluran, penyempitan saluran akibat banyaknya bangunan liar, topografi wilayah, dan alih fungsi lahan. Surabaya yang menjadi salah satu kota tujuan untuk mencari pekerjaan, membuatnya padat penduduk hingga banyak rumah liar yang menempati saluran. Salah satunya di RT 6 RW 2 Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo. Saat hujan, saluran tersumbat dan tidak bisa dinormalisasi karena banyaknya bangunan liar di sepanjang saluran. Saluran hanya bisa dibersihkan, tetapi setelahnya warga masih saja membuang sampah sembarangan. Pemkot Surabaya berencana melakukan penertiban bangunan-bangunan ini agar bisa memperlebar saluran. 1.400 orang yang tergabung dalam Satgas Drainase telah melakukan pemeliharaan saluran-saluran secara rutin. Pembersihan saluran dan sungai juga menggunakan 80 unit alat berat dan 85 dump truck. Seperti yang dilakukan di Bozem atau waduk buatan Simo Hilir yang berada di Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal ini. Saat hujan belum turun, air yang ada di Bozem ini harus dialirkan sampai habis ke saluran air sekunder. Sehingga saat hujan turun, Bozem ini sudah siap untuk menampung air. Ini sedang menunggu arahan atau bagaimana, Pak? Sedang monitor untuk rekan-rekan yang di lapangan pantauan saluran. Informasi apa biasanya yang didapatkan? Informasi kalau di atas sana hujan, di sini segera air kita kosongkan untuk menerima datangnya air yang dari atas. Ini kan sedang dilakukan pembersihan Bozem, Pak ya. Berapa lama sekali sih perawatan seperti ini? Perawatan ini kita lakukan 3 bulan sekali untuk menjaga kestabilan kedalaman Bozem di Simo Hilir. Selain normalisasi, pembangunan saluran air juga dilakukan sesuai banjir rancangan yang ditetapkan. Misalnya, saluran primer yang ditetapkan dengan dimensi Q10 atau debit banjir maksimum yang terjadi di saluran dengan periode ulang 10 tahun. Sebelum masuk dalam pembangunan, kita harus menetapkan banjir rancangan yang harus kita tetapkan untuk pembangunan itu seberapa. Biasanya kalau kami untuk Kota Surabaya, untuk debit banjir rancangan yang kita tetapkan itu untuk saluran primer itu banjir rancangan dengan Q 10 tahun. Kalau sekunder Q 5 tahun dan untuk di tersier Q 2 tahun. Pembangunan saluran dengan dimensi yang lebih besar terkendala keterbatasan lahan dan biaya yang besar. Kalau kita melihat bahwa kita harus membangun saluran primer itu dengan debit banjir rancangan Q 50, itu kita sudah bisa bayangkan. Lebar 50 meter dapat dari mana lahan? Karena Surabaya sendiri tata guna lahannya sudah berubah total. Udah perindustrian, perdagangan, pemukiman, itu udah berubah total. Tidak ada sekarang ruang terbuka hijau sudah hampir menipis di Kota Surabaya. Makanya kalau kita bicara kenapa kita tidak membangun yang hujan yang bisa menampung sampai Q 50, ya kita tahu sendiri seperti apa nanti pembangunannya, biayanya seperti apa memenggaknya. Kita mengantisipasi dengan kondisi yang secara umum. Membangun saluran di suatu titik tak serta-merta menyelesaikan masalah banjir. Ada sistem drainase karena air hujan mengalir dari hulu ke hilir. Jika hanya mengandalkan gravitasi, air mengalir cukup lama.
Untuk mempercepatnya, Pemkot Surabaya telah membangun 76 rumah pompa. Pompa ini menarik air agar tidak ada yang terkonsentrasi di saluran. Pembangunannya menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan lahan. Masing-masing rumah pompa mempunyai karakter sendiri. Di rumah pompa Wonorejo 1 yang berada di Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut ini terdapat 2 pompa lumpur dan 7 pompa banjir yang beroperasi. Ketika elevasi di polder atau tempat kolamnya pompa itu level 60 cm dari dasar, itu sudah bisa dinyalakan untuk pompa lumpur. Jadi pompa lumpur itu adalah pompa yang menyala pertama kali. Seiring berjalannya waktu, seiring curah hujan dan debit air yang meningkat, ketika level air tinggi, maka pompa banjir yang kapasitasnya 6 kali lipat lebih tinggi daripada pompa lumpur kami masing-masing kapasitasnya 0,5 meter kubik per detik. Pompa banjir kami kapasitasnya 1,3 meter kubik per detik. 6 kali lipatnya baru pompa banjir kita nyalakan. Aliran air yang membawa sampah harus melewati 2 skrin atau penyaring. Hal ini agar sampah tidak membelit mesin pompa. Sampah-sampah yang tidak tersaring di penyaring depan akan kembali disaring di penyaring belakang. Dari 76 rumah pompa, baru 15 diantaranya yang menggunakan mechanical screen atau penyaring sampah dengan motor. Selebihnya menggunakan tangan-tangan petugas untuk mengambil sampah, dibantu sebuah alat yang biasa disebut ceker karena bentuknya seperti kaki ayam. Alatnya saja sudah berat ya, bagaimana kalau Masukkan yang dalam mengambil ini. sampah? Oh, dalam gini ya? Sampai dalam. Terus ditarik? Ditariknya mepet screen gini ya. Oh, mepet Pelan-pelan screen. ya. Tukannya banyak ya. Oh, bentar-bentar, nggak pas. Banyak, dapat banyak sampah ya. Oh ya, dapat sampah ini. Apa bedanya Mas screen yang di depan dengan yang di belakang sana? Betulnya sama, cuma ini screen depan ini kan untuk sampah-sampah yang banyak. Screen belakang untuk yang sampah kecil biar supaya nggak masuk Ke pompa mesin ya? pompanya. Oh, jadi dibersihkan 2 tahap gitu ya? Iya. Namanya ceker ayam ya. Namanya ceker ayam karena bentuknya seperti Kaki ayam. kaki ayam ya. Sehari-hari terdapat belasan hingga puluhan petugas penyaring sampah di rumah pompa ini. Mereka bertugas di penyaring depan dan belakang. Dimas Dwi Saputro sudah 5 tahun menjadi petugas penyaring sampah. Selain untuk mencari nafkah, Dimas juga ingin agar Surabaya tidak banjir. Sehari-hari ia bekerja dengan sistem shift selama 12 jam. Namun, jika dibutuhkan saat hujan deras, ia kerap tak pulang. Dengan sistem kontrak, Dimas dibayar sekitar 3,7 juta rupiah per bulan. Selama level muka air naik, Dimas dan teman-temannya harus menyaring sampah. Meski hujan tak turun di rumah pompa ini, bisa saja air datang dari hulu. Nih, dapat sampah plastik. Jadi begini kondisinya. Jarak saya dan petugas dengan bibir Sungai Afur ini tidak sampai 1 meter. Jadi apa Mas yang dirasakan saat hujan turun? Sedih, susah Mbak. Banyak sampah, airnya tinggi, Jadi was-was ya? was-was. Langsung dapat perintah Mas untuk membersihkan sampah ini? Belum dapat perintah, siap siaga di bibir sungai ini Mbak. Meskipun nggak ada perintah, ada sampah kita saran. Biasanya sampah apa saja yang didapatkan selain ini? Ada daun, ada plastik juga ya? Kasur, sofa, bahan mobil, semua. Sampah rumah tangga. Pempes di gang sini. Semua. Sampah sebesar itu ada di sungai ini, Mas? Banyak sekali, Mbak. Sampah dan lumpur ini kemudian diambil oleh ekskavator dan diangkut dump truck menuju tempat pembuangan akhir dan pembuangan lahan bekas tanah kas Desa Pemkot Surabaya. Salah satu kampung di Surabaya yaitu Duku Kupang Gang Lebar RT 4 RW 7 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan yang menjadi langganan banjir selama puluhan tahun. Sampai-sampai warga di kampung ini membuat pagar secara mandiri untuk menghalau banjir.
Karena sering terjadi banjir, setiap rumah warga yang ada di sini dipasangi pagar yang terbuat dari besi. Ini tingginya sekitar 1,25 meter. Fungsinya untuk menghalau agar air tidak bisa masuk ke rumah. Untuk ketinggian air tertentu ini cukup efektif ya. Misalnya ketinggian air 1 meter, maka air tidak bisa masuk ke rumah. Tapi jika sudah lebih dari 1 meter, air kemungkinan bisa masuk ke rumah. Ini juga diberi tambahan karet ya, untuk merapatkan besi dengan tembok. Setelah dibuatkan saluran dari box culvert dengan lebar dan kedalaman 3 meter oleh DSD-ABM, serta pemecahan aliran air, banjir di kampung ini berkurang. Airnya kan mampet waktu itu, mampet dari sini terus naik gitu. Kalau ini kan udah dibikin gorong-gorong, jadinya nggak banjir lagi. Sebelumnya selalu banjir atau sering atau kadang? Dari dulu, dari saya kecil udah banjir. Bahkan mungkin sebelum saya lahir pun udah banjir. Sini kayak kolam renang, Mbak. Jadi kalau anak kecil aja suka, orang-orang tua ini yang stres. Barang-barang di rumah. Barang-barang semua kan rusak semua, apalagi ada yang kulkas sampai ambruk, TV, kaca pecah, semua Mbak hancur. Nggak bisa. Banjir di sini berkurang sekitar 50%-an. Masih banjir tapi berkurang 50%-an. Terganggu nggak itu aktivitas Pak? Sangat terganggu. Kalau di fisik bagaimana kondisinya, nggak enak badan atau nggak bisa tidur gitu Pak? Bukan saja nggak enak badan, bisa sakit semua itu. Satu kampung ini hari-hari ini banyak yang dirawat di rumah sakit karena posisinya sudah banyak penyakit yang datang. Banyak penyakit yang bawaan dari banjir itu datang. Dosen Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Air Institut Teknologi 10 November Surabaya, Ismail Saud mengatakan, hujan yang turun cenderung lebih tinggi dari hujan rencana atau perkiraan. Untuk itu, kinerja saluran atau fasilitas drainase yang ada perlu dievaluasi. Selain mengendalikan debit air, pengendalian dari sisi volume juga harus dilakukan. Di setiap pembangunan permukiman harus dibuat tampungan air. Nantinya saat air di saluran surut, air yang ada di tampungan baru dialirkan. Sementara di kawasan yang sudah lama dibangun, pengendalian banjir bisa dilakukan dengan memanen air hujan mulai dari unit terkecil yaitu permukiman hingga perkantoran. Hal ini dilakukan agar air yang mengalir ke saluran berkurang. Air selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menyiram. Bahkan jika perlu disaring untuk mandi dan mencuci. Setiap bangun kawasan perumahan berarti dia harus membuat tampungan. Tampungan supaya nanti pada saat air yang di saluran itu surut, ini baru boleh dibuang keluar. Itu yang di perumahan atau kawasan yang baru. Untuk kawasan yang lama sebaiknya memang difungsikan atau pengendalian dengan memanen air hujan. Pengendalian banjir juga perlu mempertimbangkan pil banjir atau cara untuk menentukan sejauh mana ketinggian tanah atau halaman sebuah bangunan dari permukaan air saat banjir. Ismail menambahkan pengukuran itu tidak didasarkan pada titik, melainkan harus terintegrasi. Sehingga dapat diketahui elevasi air di setiap kawasan dan dibandingkan dengan sistem pengendalian banjir di lokasi tersebut. Dari situ bisa dibandingkan, air yang ada dialirkan secara gravitasi atau menggunakan pompa. Agar cakupan lebih luas, Pemkot Surabaya perlu menggunakan model digital berbasis web. Sehingga siapapun bisa mengevaluasi posisi dari elevasi atau pil banjir yang ada di Surabaya. Sementara memang idealnya semua, tapi untuk sementara daerah yang potensi banjir saja dengan menggunakan sensor. Ya, dengan menggunakan sensor itu otomatis akan terbaca. Elevasi sekian kita bisa bandingkan dengan posisi pompa atau posisi busem, sehingga dari situ kita bisa membandingkan posisi ketinggiannya seperti apa. Kalau memang masih lebih tinggi di lokasi banjir, saya kira ini bisa dialirkan secara gravitasi. Nah, kalau posisi genangan itu di bawah dari pengendali banjir, maka ini harus dipompa. Air semestinya tidak dianggap sebagai bencana, melainkan sebagai berkah yang betul-betul dimanfaatkan dalam kehidupan. Tim Liputan CNN Indonesia.